Oke, Gus Rumel. Ini ada beberapa hal tadi bahwa memang narkoba internasional kemarin di perbincangan ditolak, dibatalkan nasabah alawi. Tapi yang Anda ketahui itu yang Anda temukan tidak ada satupun narkoba internasional yang menolaknya terhadap nasabah alawi. Nah, kalau boleh tahu ini siapa saja nih narkoba-narkoba dari klan mana saja ini, Agus? Iya, ada dari Maroko, Jordan, Tunisia, terus Mesir, terus mana lagi tuh Anas, Lebanon, Irak dan juga Iran. Semuanya mengisbatkan semua. Tidak ada satupun yang meragukan Mbak Alawi sebagai ashraf atau sadar. Nah, oleh saya cuma tadi pertama informasi bahwa dari narkoba tidak ada satupun yang meragukan. Malah saya ingin bertanya, dalam pertemuan terakhir saya tuh nanya kepada Kiai Imat atau Raden Fakih. Beliau kan sering ngomong kalau narkoba internasional gak mengisbatkan Mbak Alawi. Saya udah ketemu 6 dan tidak ada yang meragukannya. Gitu. Kalau memang ada narkoba internasional yang meragukan Mbak Alawi, saya pengen nanya, itu narkoba mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Berbeda dalam masalah apapun, kita tetap harus saling mendoakan satu sama lain dengan doa yang sama-sama menjadi keinginan kita bersama-sama. Wabil khusus, semoga urusan-urusan saudara kita muslim yang ada di Gaza Allah berikan yang terbaik, Allah menangkan mereka, dan yang sudah berpulang Allah sambut sebagai syuhada. Amin. Allahumma amin. Saya menyimak tulisan Kiai Haji Imaduddin ketika menanggapi podcastnya Gus Rumail Abbas pada salah satu channel yaitu Pada Suka TV. Walaupun judulnya itu agak clickbait, semacam debat seru. Saya kira berdebat, ternyata enggak. Ternyata Gus Rumail itu podcast lalu di materinya itu mengkanter atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Kiai Haji Imaduddin atau narasi-narasi Kiai Haji Imaduddin yang sudah disampaikan di podcast sebelumnya. Ini sebetulnya siapa yang tidak mau sih? Kenapa mereka tidak bisa langsung berdebat saja gitu loh? Alih-alih berdebat malah Kiai Haji Imaduddin menanggapi lewat tulisan lagi jawaban kepada Gus Rumail di podcastnya Pada Suka TV. Tetapi ya sudahlah, mungkin Kiai Haji Imaduddin memang tidak mau kalau berdebat, maunya bicara sendiri terus menanggapi orang nulis, mungkin maunya begitu, ya silahkan lah ya. Toh bagi kalian itu tetap sebagai sebuah sikap yang gentleman, sikap yang luar biasa keren ulama ya silahkan ya. Tidak ada yang perlu dipaksakan, silahkan ya. Tetapi lagi-lagi ketika Gus Rumail podcastnya dengan Pada Suka TV itu ada 2 poin yang sangat penting sekali, di mana itu langsung headshot, yaitu minta bukti. Kenapa? Karena dari pro Kiai Haji Imaduddin ini selalu ada narasi-narasi Mbak Alawi dibatalkan oleh narkoba internasional. Tunjukkan satu saja bukti akurat bahwasannya ada narkoba internasional yang membatalkan nasabah Alawi. Sampai sekarang bungkam semua dari KRT Fakih. Pernah KRT Fakih itu merilis narkoba mana sih? Tapi oleh followernya, oleh fansnya, narkoba internasional menolak kok Mbak Alawi. Di mana narkoba internasionalnya itu? Gus Rumail membuktikan ada 6 narkoba yang semuanya sepakat bahwa Mbak Alawi adalah sada, adalah ashraf. Perhatikan, ada Irak. Ini yang selalu kamu tanyakan. Ditolak narkoba leluhurnya. Paling lubang menyan ditolak narkoba leluhurnya. Mana buktinya gitu loh. Ini waras ya. Waras. Saya bukan soal membela Mbak Alawi, cuma kasihan ada masyarakat dicekoki informasi yang tidak ada datanya. Sampai sekarang Kiai Haji Imaduddin bukan menunjukkan atau menjawab narkoba internasional yang membatalkan Mbak Alawi, malah menanggapi tentang apakah mungkin ada bukti kitab sezaman. Dan tanggapannya apa? Asumsinya menurut saya tidak mungkin. Asumsi pribadi. Orang jauh-jauh mengkaji keilmuan, jauh-jauh riset sejarah, ditanggapi dengan asumsi pribadi. Dan kenapa bisa tidak mungkin? Karena nasab-nasabah Alawi ini sudah sejak awal itu adalah kebohongan yang disengaja. Ini layak dipertanyakan, sebetulnya maksudnya apa gitu. Mestinya kan yang dipertanyakan paling tegas itu adalah mana buktinya narkoba internasional membatalkan. Itu kan tamparan keras sebetulnya untuk yang berbicara banyak sekali tapi tidak bisa melahirkan buktinya. Ya kalau komentatornya nggak ngerti apa-apa kan, cuma apa namanya ya, pengembira saja. Ada informasi apa aja ditelan langsung. Ada narasi ini ditolak oleh narkoba internasional, semua bersuara ditolak oleh narkoba internasional.
Ketika corong yang ngomong ditanya buktinya bungkam semua. Dari mulai ke Haji Madudin, seharusnya kalau memang gentle, memang punya data, jawab itu. Ini ada surat penolakan narkoba internasional dari mana itu? Ada 6 narkoba yang ditemui, yang lain bisa jadi sama. Ada dari Maroko, Mesir, Iran, Irak, bahkan ya, ini Irak ya, leluhurnya Ahmad Al-Muhajir ya. Kemudian ada Libanon, ada juga Yordan. Itu Pak dijawab tolong. Cerdaskan masyarakat itu dengan informasi yang jujur ya. Jangan kita biasa bicara luas sekali, memastikan oke sekali. Ditanya yang paling standar datanya, nggak ada yang bisa jawab. Ini sudah berkali-kali ditanyakan oleh Gus Rumail. KRT Fakih mana pernah merilis bukti narkoba internasional itu membatalkan, malah bicara yang lain. Jadi ketika ditembak ditanya data, yang dikedepankan asumsinya. Ini sudah tidak sehat sebetulnya ya. Kalau kita berani mengklaim, oh itu ditolak oleh narkoba internasional, ditolak oleh narkoba Irak, buktikan dong. Kenapa kan kalian yang mengklaim? Jangan lalu dibalik, Gus Rumel yang harus buktikan. Kalau Gus Rumel itu mengatakan narkoba internasional tidak ada yang menolak. Loh, sebelum itu kan kalian yang bilang. Kalian yang buat suara ditolak oleh narkoba internasional. Ada orang yang mau memverifikasi itu. Ternyata tidak ada yang menolak. Ngapain dia yang buktikan? Anda dulu buktikan. Biar ketampar dulu mukanya kalau berbohong. Begitu ya. Kalau asal ngomongnya itu biar kelihatan gitu loh. Mana narkoba internasional yang membatalkan itu? Mana? Itu ya, itu jangan dibalik. Tunjukkan dong yang tidak membatalkan. Loh, Anda yang buat urusan kok keluar-keluar dibatalkan narkoba internasional. Kok orang disuruh buktikan? Anda dulu buktikan, baru nanti oleh Gus Rumel dibuktikan kalau itu tidak dibatalkan ya. Begitu ya, begitu ini namanya kita adil. Bukan masalah nasab Alawi, nasab Mukidi pun, atau nasab Markonah pun, atau masalah kucing kawin pun, hatta kalau ada penyesatan informasi, disuarakan seolah-olah informasi sangat benar, sangat valid, itu tetap ada orang-orang yang kasihan ya, termasuk saya, kasihan sekali ya. Kenapa narasi-narasi yang tidak berbasis data itu diterima sebegitu meyakinkan? Apa buktinya tidak berbasis data? Berkali-kali ditanya, dikonfirmasi, mana buktinya? Mingkem, nggak ada yang bisa jawab. Alih-alih menjawab, bicara lain. Orang bicara berdasarkan risetnya, sudah ada manuskripnya, baru direstorasi, masih proses berjalan, sudah dihantam dengan asumsi. Menurut saya itu tidak mungkin ada. Itu bohong. Kenapa? Karena nasabnya ini sudah dibangun atas kebohongan yang disengaja. Ini kita bingung sebetulnya. Ini maunya apa? Sebetulnya begitu ya. Mestinya kalau menghadapi orang yang meriset, orang yang mencari, orang yang mengkaji, dijawab dong dengan teori yang seimbang. Jangan dengan asumsi terus ya. Begitu. Semoga untuk selanjutnya kalau ada tulisan lagi lebih cerdas ya. Artinya lebih head to head sesuai dengan persoalannya kan. Jangan kita kedepankan asumsi, kita kedepankan menurut saya, kita kedepankan suudon kita. Oh ini bohong, ini enggak. Sementara orang sudah jauh melangkahnya ya. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.